Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lino Regia Marzuki Marlandung dengan NIM 211-431-1021, mahasiswa Teknik Informatika Pagi, Universitas Bhayangkara, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mengenai deteksi tepi, kemudian thresholding, dan juga thresholding menggunakan ORSU thresholding. Seperti dalam video saya pada tugas 1 yang sebelumnya, untuk melakukan import library yang diperlukan, seperti biasanya kita menggunakan import CV2, import NumPy ASNP, from matplotlib, import pyplot ASPLT, kemudian from Google Colab, paste import CV2MShow untuk menampilkan gambarnya. Kemudian langkah yang pertama yaitu untuk menampilkan gambarnya, yaitu IMG sama dengan CV2mread. Nah, berikut ini adalah codingan untuk menampilkan gambar RGB-nya ya. Maka yang tampil adalah seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan codingan untuk menampilkan grayscale-nya ya. Kita menjadi gambar grayscale, yaitu dengan menggunakan subplot 2,2,1 yang hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita akan melakukan deteksi tepi KNX ya. Untuk memanggil gambarnya lagi, MG CV2mread, kalian masukkan gambar sesuai yang kalian gunakan ya, apa yang kalian upload di sini. Nah, kemudian untuk memanggil fungsi KNX dengan argumen nilai citra, min, dan juga nilai maksimal. S sama dengan CV2 ini IMG 100,2. Di sini saya menggunakan minimalnya 100, maksimalnya 200 ya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah original image yang di grayscale. Kemudian ini adalah menggunakan KNX ya. Yang pertama ini adalah menggunakan subplot 121. Kemudian yang gambar ini menggunakan subplot 122. Nah, kemudian kita lakukan thresholding pada gambar tersebut untuk menampilkan atau membaca gambarnya CV2mread Sasuke JPEG, 0. Nah, ini lalu kita menghitung threshold ya, menggunakan codingan seperti ini. Kemudian untuk menampilkan hasil seperti ini, max IMG trace 1, trace 2, trace 3, trace 4, trace 5. Detailnya saya menggunakan gambar asli, binary if, trans, to zero, dan to zero in. Nah, kita untuk menampilkan beberapa gambar menggunakan codingan seperti ini, for i range 6, karena kita menggunakan 6 gambar ya. Yang muncul nanti akan 6 gambar sesuai thresholdingnya. Menggunakan subplot 3,2, i plus 1. Maka hasilnya seperti ini. Ini adalah gambar asli. Ini yang binary. Kemudian yang ini adalah binary in. Setelah itu trace-nya seperti ini gambarnya. Kemudian to zero dan juga to zero in. Nah, di to zero in ini perbedaannya pada objek misalnya wajahnya ini menjadi hitam, terus kemudian backgroundnya juga menjadi hitam. Nah, kita lakukan thresholding lagi yang menggunakan metode main dan juga Gaussian ya. Kita akan memblurkan gambarnya yaitu dengan IMG sama CV2.median blur IMG 0,5. Nah, kita lakukan thresholding CV2 threshold IMG 127 2,5,
CV2.result binary. Nah, seperti ini. Kemudian yang main itu saya isi 11,2, yang Gaussian juga 11,2. Untuk melakukan plotting seperti ini, informasikan hasil seperti ini ya. Ringnya 4, ya, karena yang muncul gambarnya 4 ya. Kita menggunakan ringnya 4. Subplotnya 2,2, I plus 1. Maka hasilnya seperti ini ya. Ini yang original. Ini menggunakan global threshold P sama dengan 127. Seperti ini. Yang ini menggunakan adaptive thresholding. Kemudian yang ini menggunakan adaptive Gaussian thresholding. Semakin diperhalus di Gaussian thresholding. Nah, yang terakhir kita akan melakukan Otsu thresholding ya. Pertama menerapkan Gaussian filtering sebelum Otsu thresholding, yaitu menggunakan blur sama dengan CV2, Gaussian blur IMG, plotnya menggunakan 5,5,0. Menampilkan Otsunya seperti ini ya. Red 3,3 sama dengan CV2.threshold blur 0,255, CV2 threshold binary plus CV2 threshold Otsu. Untuk melakukan plottingnya seperti ini, PLT MSU TH3 gray PLT show, maka hasilnya adalah seperti ini ya, Otsu thresholdingnya. Nah, selain ini saya juga menggunakan metode deteksi tepi yang lain ya, yaitu menggunakan metode Roper, metode Prewitt, Sobel, dan juga menggunakan Laplacian. Nah, langkah-langkah yang pertama ya, apa kita harus ini ya, ini untuk mengupload atau membaca gambar kita yang ada di Google Drive. Import dependensinya seperti ini, import Mageo, import Matplotlib, import NumPy, kemudian kita hitung volume, kita print volumenya. Nah, ini untuk membaca image-nya ya, sesuai yang kita upload di Google Drive. Saya menggunakan nama filenya spongebob.jpeg. Nah, untuk menampilkan image-nya, PLTM show, IMG normal, PLT title, load image, kemudian PLT show, maka akan tampil gambar asli kita seperti ini. Nah, kemudian untuk mengubah menjadi grayscale, codingannya seperti ini ya. Setelah kita grayscale, kita menggunakan metode Roper. Maka hasilnya seperti ini, metode Roper. Kemudian menggunakan metode Prewitt, IMG, DT Prewitt, sama dengan NP Zeros. Di sini saya menggunakan OpenCV ya. Menggunakan Google Colab, Python OpenCV. Maka hasilnya Prewitt adalah seperti ini. Kemudian menggunakan metode Sobel. Hasilnya yang keluar seperti ini. Gambar-gambarnya lebih tebal, terutama latarnya. Kemudian menggunakan Laplacian. Nah, seperti ini Laplacian. Kurang begitu jelas gambarnya Laplacian. Nah, terakhir kita menggunakan metode Roper. Seperti ini codingannya. Hasilnya seperti ini. Robot binernya seperti ini ya. Yang inverse seperti ini. Gambarnya semakin jelas dan juga terang. Yang biner saya menggunakan 255 ya. Menggunakan range-nya 255. Kemudian menggunakan metode Prewitt. Maka yang hasilnya seperti ini. Ini yang Prewitt biner. Kemudian yang ini Prewitt inverse. Nah, yang berikutnya itu menggunakan metode Sobel. Dengannya seperti ini. Nah, ini yang Sobel biner, kemudian yang ini Sobel inverse. Yang terakhir, saya menggunakan metode Laplacian. Codingannya seperti ini. Maka hasilnya seperti ini ya. Ada dua hasil.
Sekian presentasi dari saya mengenai deteksi tepi menggunakan Kenny X, kemudian Sobel, kemudian Laplacian dan sebagainya, kemudian thresholding dan juga audio thresholding. Apabila ada kesalahan dalam video ini, mohon dimaafkan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.